mau tidak mau anak-anak terganggu. Betul. Supaya kita lagi. Jadi sebagai gambaran pertama, sekolah kita ini laporan terakhir dari tata usaha saya, jumlah siswa kita 1.194 anak. Jumlah siswa dengan jumlah rombelnya 33 rombel. Sementara ruang kelas yang ada yang bisa dipakai untuk belajar itu hanya 14 kelas. Tentu secara agak kesulitan kami membagi. Jujur saya katakan dari 33 rombel dengan 14 ruang kelas yang ada itu, kalau kita ikuti jam yang sebenarnya, sekolah ini tutup jam 7 malam. Tapi dengan kondisi yang ada, saya coba susun shift belajar di sekolah ini menjadi 3 shift. Jadi yang pertama itu pagi, kelas 1 ada 4 lokal, 4 rombel, ditambah kelas 5, kelas 6, 10 berarti ada 14 rombel masuk pagi. Kelas 5, kelas 6 pulang jam 1:4. Kemudian selama kelas 1 yang 4 kelas pulang itu nanti pertengahan masuk 4 kelas lagi, kelas 1 dan kelas 2. Kelas 2 itu pertengahan belum pulang, nanti jam 1 masuk lagi kelas 3, kelas 4, itu sudah jumlah rombelnya sudah 11 lagi. Sampai jam 5 sore. Setiap hari seperti itu. Nah, saya berpikir lagi, ini bulan 4 sudah mau berakhir tahun ajaran yang ini ya Pak ya. Saya sudah mulai berpikir lagi untuk tahun ajaran baru. Walaupun menurut aturan sebenarnya untuk kuota kelas 1 yang akan datang, itu kan berapa siswa yang tamat, itulah kuota untuk kelas 1. Supaya tidak menambah rombel lagi kan gitu. Tetapi di daerah kita, Kubang Jaya ini kita tidak bisa prediksi. Di sini perkembangan jumlah penduduk pesat, sehingga dengan sendirinya jumlah anak usia sekolah SD itu semua bertambah terus. Nah, contoh sudah 3 tahun berjalan kita batasi sesuai dengan ketentuan yang tadi, tidak bisa kita tolak mereka sudah usia 7 tahun, sudah wajib sekolah SD. Kita mau tempatkan, kita mau terima di mana kelasnya, jujur sampai kemarin saya membuat lokal darurat. Nah, hal inilah setiap tahun seperti ini, ya salah satu caranya Pak, ya memang kita ngadu kepada atasan kita, ke orang tua kita. Bagaimana dengan kondisi belajar sekolah kita ini? Nah, ya. Jadi sudah seringkali proposal masuk, data penduduk masuk, bahkan sudah ada peninjauan ke lokasi. Tapi sampai saat ini jujur saya katakan, belum ada kepastian tentang sekolah saya ini. Begini Pak, itu kan dilema yang utama lagi kan, anak-anak kan berkurang dari Ya. Sementara dari dinas sendiri, Kementerian Pendidikan, ujian kan tetap. Soal tetap. Iya. Jadi materi tetap. Itu kan anak lain bisa sampai, kita enggak. Ya. Supaya kita mengatasi ini. Nah, salah satu mengatasi ini adalah di desain pembelajaran ya Pak. Guru-guru selalu kita bimbing. Mendesain pelajaran salah satunya, buatlah desain pembelajaran yang singkat. Tidak perlu penjelasan sampai materi berkembang-kembang, tanamkan konsepnya dalam pembelajaran, mana yang betul-betul mengacu kepada tujuan pembelajaran, itu yang paling utama. Karena waktunya apa? Sebab kalau dikembangkan materi secara detail sampai apanya kan memakan waktu. Sementara dalam 1 hari jamnya udah berkurang. Nah, salah satunya fokuskan kegiatan pembelajaran, didesain sebagaimana bagusnya untuk yang ketercapaian tujuan pembelajaran saja. Karena pengukurannya kan di tujuan pembelajaran nanti itu saja. Selalu kami bimbing. Nah, kemudian ya kalau saya yang terkejar, silakan dikasih materi tambahan, tugaslah itu di rumah. Ya. Tapi jangan terlalu memberatkan anak belajar di rumah. Nah, jangan sampai pula tersita waktu main mereka kan. Karena anak sekolah yang SD kan lebih banyak bermain ya, anakku. Selalu kita bimbing seperti itu caranya lagi Pak. Ini Pak, ini kan ya, kita kan negara ini juga ya. Itu cara kan bupati sangat presiden ya peduli lah dengan kondisi itu. Iya. Ya generasi yang ke depan. Iya. Generasi ke depan mungkin sudah ini bisa jadi panglima atau jadi apapun. Iya. Tapi kalau dengan cara begini mereka kan tentu akan sangat bersaing dengan. Iya. Dalam hal ini kita tidak bisa menyampaikan, membilangkan, mengatakan bahwa mereka tidak peduli ya.
saya juga paham bahwa di satu hitungan kabupaten saja untuk mengalokasikan dana pembangunan kan tidak semua sekolah bisa tersentuh. Ya kan gitu kan, artinya mungkin ada 20 yang sekolah yang butuh tapi anggaran baru 10, kita paham seperti itu. Tapi dalam hal ini juga kita berkeinginan kalau bisa memang sekolah kita ini prioritas karena dalam keadaan yang seperti ini gitu. Nah, karena bagaimanapun kalau pembelajarannya itu tidak nyaman, tidak enak, dengan keterbatasan waktu, tentu hasilnya pun juga tidak maksimal, kan gitu sih Pak. Nah, jadi hal ini kayak kita bermohon kepada ya dinas lah, bupati lah, ataupun sampai ke atas yang punya kewenangan ya, kalau bisa 028 ini diprioritaskan ya Pak, karena dalam hal ini sudah bertahun-tahun dan yakin kita Pak, tahun depan akan semakin bertambah lagi dengan perkembangan jumlah penduduk daerah Kubang Jaya ini. Ya saya yakin. Dengan itu Pak, ini kan ada nggak upaya-upaya kayak ini ya, karena kita selain pemerintah ada dewan. Iya. Ya. Mereka punya anggaran di PSN. Iya. Kira ada pihak yang selama ini Bapak? Ada, tapi kita tidak menyebut nama, yang jelas ada. Bahkan ini semuanya terakhir saya berusaha di luar jalur kedinasan mendekati beberapa orang yang menurut saya itu yang mungkin dekat-dekat sama Pak Bupati sekarang, mohonlah dibantu kan gitu. Ada Pak, tapi kita tidak bisa sebut namanya ya, ada seperti itu. Dan itu memang betul, kita tidak mungkin satu jalur saja ya Pak, karena semuanya serba menguatkan ini kan. Nah, ya dalam hal ini kita berharap mudah-mudahan semuanya itu berhasil.